Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rami, Rika Lestari, Nur Samsi, Najmi Elfitra, Thelmalia Sapitri, dan Widya Afrida. Kami akan membahas tentang yang pertama, sistematika karya ilmiah skripsi. Yang kedua, sistematika karya ilmiah artikel dalam jurnal. Yang ketiga, komponen-komponen karya ilmiah skripsi. Dan yang terakhir, komponen-komponen karya ilmiah jurnal. Sistematika karya ilmiah skripsi. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal ini memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sampul skripsi. Dalam sampul skripsi memuat sebuah judul, nama penulis, maksud penulis, jurusan, dan program lembaga, nama tempat, dan tahun penulisan skripsi. Lalu yang B, halaman putih. Konsep halaman ini dimaksud untuk memisahkan sampul skripsi dan abstrak. Lalu yang C, halaman abstrak. Abstrak adalah ringkasan, intisari dari tulisan yang akan dibicarakan. Lalu yang D, halaman judul format. Halaman judul sama dengan halaman sampul. Perbedaannya terletak pada kertas yang digunakan. Lalu yang E, halaman pertanyaan. Halaman ini berisi tentang pertanyaan yang menegaskan bahwa karya tulis skripsi yang ditulis benar-benar karya mahasiswa yang bersangkutan dan buku hasil penjiplakan ataupun dibuat orang. Lalu yang F, halaman pengesahan. Halaman ini memuat bukti persetujuan dan pengesahan oleh dosen, pembimbing, atau penguji, serta diketahui oleh ketua jurusan. Lalu yang G, halaman riwayat hidup. Halaman ini berisi tentang riwayat diri, riwayat pendidikan, maupun riwayat pekerja yang pernah dilakukan atau dilaksanakan atau ditempuh oleh penulis sampai berstatus mahasiswa. Lalu yang H, halaman persembahan. Halaman ini dimaksud untuk menyampaikan kata-kata persembahan yang dianggap penting untuk disampaikan oleh penulis kepada orang tua ataupun orang lain. Lalu yang I, halaman moto. Halaman ini berisi tentang kata-kata mutiara yang dianggap penting untuk disampaikan oleh penulis kepada orang lain. Lalu yang J, kata pengantar. Halaman ini berisi tentang informasi secara garis besar mengenai isi atau materi penulisan skripsi. Adapun daftar tabel, walaupun ini dasarnya sama dengan daftar isi, yakni menyajikan tabel secara berurutan, mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel akhir yang ada dalam skripsi. Lalu yang N, daftar lampiran. Halaman lampiran ini mempunyai fungsi yang sama dengan daftar lain, yakni menyajikan lampiran secara berurutan. Lalu yang kedua, bagian isi pada bagian skripsi terdiri atas bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Bagian ini menyajikan tentang pentingnya permasalahan yang diteliti dan dilihat dari segi pengajaran dan pengembangan ilmu, serta kepentingan pembangunan hal yang perlu disajikan pada latar belakang masalah adalah apa dan mengapa penelitian merasa perlu untuk melakukan penelitian, apa akibatnya, dan harus mengungkapkan gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Lalu yang B, identifikasi masalah. Bagian ini berisi tentang kajian terhadap sebagai permasalahan yang muncul dan perlu dipilah-pilah sesuai dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Lalu yang C, pembatasan masalah. Pembatasan masalah diambil berdasarkan pada butir-butir yang ada dalam rincian identifikasi masalah dengan mempertimbangkan aspek-aspek metodologis, kelayakan, dan keterbatasan penulisan dalam melakukan penelitian. Lalu yang D, rumusan masalah. Rumusan masalah dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat pertanyaan atau kalimat naratif. Lalu yang E, tujuan dan kegunaan penelitian. Banyaknya rumusan dalam tujuan penelitian tidak sama dengan rumusan masalah. Lalu yang F, ruang lingkup penelitian. Secara berurutan, bagian ini berisikan tentang objek materi yang akan diteliti, subjek yang menjadi sarana peneliti, daerah peneliti, serta waktu pelaksanaan penelitian. Selanjutnya saya akan membahas dari tinjauan pustaka.
Tinjauan pustaka adalah bagian yang penting dari sistematika penulisan karya ilmiah. Di sini, kita harus membahas tentang teori utama beserta dengan teori-teori turunan yang akan kita gunakan dalam penelitian. Kemudian, pada kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu yang mana harus dirumuskan dalam bentuk deklaratif. Kemudian hipotensi. Hipotensi ini yang mana harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan lugas dengan kalimat berpikir yang telah dilakukan. Kemudian pada metode penelitian. Pada metode penelitian, metode apa yang akan digunakan oleh peneliti, serta alasan secara nasional mengapa penelitian menggunakan metode tersebut dalam penelitiannya. Kemudian pada variabel penelitian, yaitu mengemukakan variabel apa saja yang menjadi titik perhatian penelitian, berapa jumlah variabel yang diteliti, apa saja yang menjadi variabel bebas, dan apa yang menjadi variabel terserikat. Kemudian populasi, sampel, dan teknik sampling. Pada bagian ini tidak perlu diuraikan tentang pengertian populasi ataupun teknik sampling, baik oleh penulisan maupun para pakar melalui kutipannya. Kemudian pada teknik pengumpulan data, dalam pengumpulan data ini kita dikemukakan pula alasan yang rasional mengapa penelitian menggunakan teknik tersebut dalam penelitian. Kemudian pada laporan penelitian dan pembahasan. Tidak hanya hasil penelitian, tidak hanya menyebutkan hasil penelitian, kita harus memberikan pembahasan atas hasil tersebut secara ringkas namun terpadu. Gambaran umum daerah penelitian bagian ini berisi keadaan uraian mengenai fisik maupun non-fisik lokasi dan subjek penelitiannya. Analisis data pengujian hipotesis bagian ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data yang telah dilakukan. Pembahasan bagian ini berisi uraian tentang pembahasan hasil penelitian. Dalam membahas hasil penelitian harus menjawab permasalahan yang diajukan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana hasil penelitian yang sudah terjadi tersebut. Kemudian kesimpulan dan saran. Dengan penelitian telah selesai, kita sebagai penulis harus memberikan pemaknaan terhadap penelitian tersebut. Kita juga dapat menuliskan rekomendasi yang diperuntukkan bagi pengguna hasil penelitian atau penelitian berikutnya yang mungkin akan menjalankan penelitian tersebut. Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan diuraikan tentang kesimpulan yang diambil oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian. Kemudian saran merupakan tindakan lanjut sumbangan peneliti. Pada bagian saran sangat perlu dikemukakan rekomendasi yang ditunjukkan kepada subjek penelitian, yaitu berupa siswa, guru, orang tua, sekolah, atau lembaga. Pada bagian akhir, daftar pustaka muat semua sumber yang tertulis baik dari buku, artikel jurnal, surat kabar, dokumen resmi, dan sumber-sumber lainnya yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi. Selanjutnya, sistematika karya ilmiah artikel dalam jurnal. Yang pertama, judul. Bagian yang mungkin satu-satunya dibaca orang lain. Oleh karena itu, judul harus mampu menarik perhatian pembaca yang membacanya secara sepintas. Judul yang tidak jelas, terlalu umum, kurang informatif, tidak memikat, dan bisu akan menyebabkan tulisan diremehkan orang. Selanjutnya, judul yang baik memakai kata-kata tidak lebih dari 12 kata-kata. Dalam menyusun judul, hindari kata-kata klise seperti penelitian, pendahuluan, studi perbandingan, suatu penelitian, tindakan kelas, dan lain-lain. Hindari pemakaian kata kerja pada awal judul. Jangan memakai kata singkatan atau akronim. Baris kepemilikan, nama pengarang, nama lembaga tempat kegiatan dilakukan, lengkap dengan alamat pos. Setiap orang yang namanya tercantum sebagai pengarang mempunyai kewajiban moral bisa menjawab isi dan tulisan tersebut. Dalam menulis nama, tinggalkan pangkat, gelar, dan kedudukan. Yang kedua, abstrak dan ringkasan. Abstrak dapat menerangkan keseluruhan isi tulisan. Abstrak disajikan ke dalam suatu paragraf dengan kata-kata sekitar 500.
komponen abstrak, tabel dan grafik tidak boleh dicantumkan dalam abstrak. Begitu juga dengan singkatan ataupun pengacuan pada pustaka. Yang ketiga, kata kunci. Kata kunci dapat berasal dari judul, abstrak, atau isi dari tulisan. Pilih kata-kata yang dipakai kalau mencari informasi mengenai topik tersebut. Pendahuluan. Pendahuluan tidak diberi judul, ditulis langsung setelah abstrak dan kata kecil dan kata kunci. Bagian ini menyajikan pustaka yang berisi paling sedikit 3 gagasan, latar belakang, 1 rasional penelitian, masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan penelitian, dan harapan tentang manfaat dari penelitian. Sebagai kajian pustaka, bagian ini harus disertai rujukan yang bisa dijamin otoritas penulisannya. Jumlah rujukan harus proporsional, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Pembahasannya perpustakaan harus disajikan secara ringkas, padat, dan lingkup. Mengenal masalah yang diteliti, aspek yang dibahas, dan mencakup landasan teorinya, segi historisnya atau segi lainnya. Penyajian latar belakang atau rasional penelitian hendaknya sedemikian rupa sehingga mengarahkan pembaca ke rumusan masalah penelitian yang dilengkapi dengan rencana pemecahan masalah dan akhirnya ke rumusan tujuan. Untuk penelitian kualitatif di bagian dijelaskan juga fokus penelitian dan uraian konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam pemecahan masalah. 2. Pembahasan. Bagian hasil adalah bagian utama artikel ilmiah, oleh karena itu biasanya merupakan bagian terpanjang dan bagian ini disajikan hasil analisis data yang dilaporkan adalah hasil analisa atau hasil pengunjung hipotesis. Hasil analisis boleh disajikan dengan tabel atau grafik. Tabel ataupun grafik harus diberi komentar atau dibahas. Pembahasan tidak harus dilakukan per tabel atau grafik. Tabel atau grafik digunakan untuk memperjelas segi historis atau segi lainnya. Penyajian latar A. Menjawab masalah. B. Menafsirkan temuan-temuan. C. Mengintegrasi temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Dalam menjawab masalah penelitian, ada 7 penelitian harus disimpulkan asal penelitian secara eksplisit. Untuk penelitian kualitatif, bagian ini dapat pula memuat ide-ide peneliti, kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan ringkasan untuk uraikan disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Dikembangkan pokok-pokok pikiran yang merupakan esensi dari uraian tersebut. Kesimpulan disajikan dalam bentuk esai, bukan dari bentuk numerikal. Saran disusun berdasarkan kesimpulan yang terletak di tarik. Daftar rujukan harus dilengkapi dengan sesuai dengan rujukan yang disajikan. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujuk harus sudah disebutkan dalam batang tubuh makalah. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen karya ilmiah skripsi. Yang pertama, penjelasan tentang bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang. Dalam bab 1 pendahuluan, subbab latar belakang merupakan bagian yang penting. Hal ini dikarenakan dalam bagian ini penulis mengatakan para pembaca untuk memahami tema atau masalah yang akan diangkat. Latar belakang adalah untuk memaparkan informasi umum tentang objek penelitian yang diteliti serta gagasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Lebih spesifik, dalam latar belakang beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dimasukkan antara lain yaitu yang pertama paparan umum tentang kondisi objek yang diteliti, yang kedua paparan tentang masalah yang ada berkaitan dengan objek yang diteliti, yang ketiga paparan tentang implikasi masalah tersebut, yang keempat paparan singkat tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan objek yang diteliti dan masalah, yang kelima penegasan tentang pentingnya peneliti ini. Rumusan masalah. Di subbab kedua dalam bab 1 pendahuluan
adalah rumusan masalah. Dalam bagian ini, secara umum akan dijelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang selanjutnya akan diuji dan diteliti secara empiris dengan model yang dibangun. Yang selanjutnya, tujuan peneliti. Tujuan peneliti berisi tentang jawaban-jawaban atas permasalahan yang diinventarisir dalam subbab rumusan masalah. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan bentuk konkret kontribusi penelitian terhadap suatu institusi atas temuan penelitian. Dalam manfaat penelitian bukanlah berisi manfaat bagi mahasiswa atau lembaga akademis yang hanya bersifat administratif dan normatif. Yang selanjutnya, penjelasan tentang bab 2 kajian pustaka. Hal utama dalam penulisan kajian pustaka adalah bahwa bagian ini tidak semata-mata memberikan penjelasan yang sifatnya definisi saja. Namun, kajian pustaka harus menjadi pijakan awal secara teoritis bahwa objek penelitian yang diteliti sudah memenuhi kriteria akademisnya, yang juga didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan. Oleh karena itu, mengapa dalam kajian pustaka 90% isi di dalamnya berasal dari literatur yang relevan, seperti buku teks, jurnal, artikel, dan penelitian. Dengan kerangka teoritis yang dibangun alur berpikir penelitian tentang objek penelitian dan penelitian terdahulu, maka hal tersebut akan mendasari penentuan hipotesis yang diuji secara umum isi dalam bab 2, antara lain kerangka teori, kerangka fikir, dan hipotesis. Yang pertama, kerangka teori. Dalam kerangka teori, beberapa literatur yang relevan akan dijadikan landasan dalam membuat hipotesis, sekaligus bahan untuk argumentasi dalam pembahasan permasalahan. Yang kedua, kerangka fikir. Kerangka fikir merupakan alur fikir dari gagasan penelitian yang mengacu pada kajian teori, hingga munculnya variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang kemudian akan diuji kebenarannya secara empiris. Selanjutnya, hipotesis disusun berdasarkan kajian teori dan tinjauan hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan pada subbab kerangka teori. Yang selanjutnya, penjelasan tentang bab 3 metode penelitian. Bagian metode penelitian secara garis besar menjelaskan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan masing-masing variabel dan jenis rata yang digunakan. Yang selanjutnya, penjelasan tentang bab 4 hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan dijelaskan hasil temuan yang menjadi rumusan masalah penelitian yang telah dijawab dengan alat metode analisis yang dipilih. Yang selanjutnya, penjelasan tentang bab 5 kesimpulan dan saran. Yaitu yang pertama, ada bab ini membuat kesimpulan mengenai hasil yang signifikan dan tidak signifikan. Yang kedua, jangan memasukkan bahan atau hal baru yang tidak dibahas pada bab sebelumnya. Yang ketiga, informasi mengenai keterbatasan penelitian sehingga peneliti selanjutnya dibutuhkan. Saya akan menjelaskan komponen-komponen karya ilmiah jurnal. Selanjutnya, judul. Setiap jurnal ilmiah harus memiliki judul yang jelas. Dengan membaca judul akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Nama penulis, nama pembimbing 1, pembimbing 2, tanpa gelar akademik dianjurkan disertakan dengan nama
lembaga. Selanjutnya, abstrak. Abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Selanjutnya, kata kunci. Kata kunci sebanyak 3-5 kata diambil dari inti yang akan dibahas dalam penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang mengapa penelitian dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, metode penelitian. Bagian ini menjelaskan ketika percobaan telah dilakukan. Selanjutnya, pembahasan atau hasil pembahasan. Pembahasan dapat dibagi dalam beberapa subbagian. Diketik dalam 2 spasi, penelitian kurang lebih dari 4-6 halaman. Selanjutnya, simpulan. Dalam simpulan yang dibahas pembuktian hipotesis dari penelitian ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan dalam pengetahuan kelebihan dan kekurangan metode. Selanjutnya, daftar pustaka adalah daftar pustaka pada karya ilmiah tulis langsung setelah teks terakhir.